Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Buya ini sudah dekat Idul Kurban ya, Idul Adha, yang mana ada sembelih kurban nanti. Ini dagingnya yang korban boleh makan ya? Yang berkorban? Oh iya. Nah kan? Ada pula sekarang kan lagi masa Covid juga nih Buya. Banyak orang yang mungkin yang tidak mampu beli daging lah. Itu kan bukan hanya Muslim ya, non Muslim juga ada, tetangga macam. Bisa nggak nih, siapa aja yang bisa dikasih ini Buya? Apa nih? Jangan panitia yang banyak konser Buya, ya kan? Nah jangan sampai pula banyak di panitia aja gitu kan. Nah ini pembagiannya gimana nih Buya? Iya. Jadi terima kasih Pak Satriawan ya. Ini kita coba lagi bicara tentang sebagaimanapun nanti kan begini Pak. Ketika kita sudah sukses menyembelihnya sesuai dengan syariat, tapi ketika kita mentasarufkannya tidak sesuai dengan sasaran, ini kan bermasalah juga ini. Betul, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan Pak Satriawan tadi pertanyaan yang sangat penting itu. Pertama, boleh nggak orang yang korban sini boleh makan daging korban nggak? Apa semuanya harus dikasih? Kemudian yang kedua, apakah orang yang non Muslim boleh nggak dikasih? Boleh nggak dikasih? Yang ketiga, apakah hari itu harus bagi semua? Itu dia. Atau boleh nggak misalnya mentasarufkannya tidak di hari korban itu, tapi misalnya setelah itu, tidak di hari Id, tidak di hari tasyrik, di hari tasyrik. tapi misalnya dalam bentuk kemasan, dikalengkan, tentu harus proses fabrikasi dulu, difabrikkan dulu, baru nanti dikirim. Mungkin barangkali mungkin enggak 2-3 hari, mungkin sebulan ke depan baru dibagi. Ini gimana nih? Nah, ini barangkali ini termasuk hal-hal yang penting juga Pak. Nah, jadi dalam soal itu, barangkali tentu kita merujuk dulu kepada firman Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 8. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Nah itu Pak. Jadi kata Allah SWT supaya mereka mempersaksikan berbagi manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah tentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ya. Maka makalah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Nah, ini Pak. Ini dasar Pak, dasar. Dasarnya itu ya. Jadi dasarnya ini jelas sekali dalam surah Al-Hajj ayat 28 ini Allah SWT mengatakan, jadi dari binatang kurban tadi fakul minha. Jadi fakul minha itu itu perintahnya itu kepada orang yang kurban. Maka makalah olehmu sebagian daripadanya wa at'imul ba'isal fakir, dan sebagian lain maka beri makalah orang-orang al-ba'is itu orang-orang yang orang-orang yang sengsara lagi membutuhkan gitu Pak. Jadi artinya apa? Di sini jelas bahwa orang yang mau kurban itu boleh Pak. Boleh mencicipi, boleh memakan, dan malah ada yang katakan, ya ada juga mengatakan tidak ada batasnya, boleh. Dia ambil sebagiannya kemudian dia simpan untuk boleh. Jadi artinya memang di sini secara umum artinya orang yang berkorban boleh memakan daging korbannya sendiri. Artinya tidak ada halangan, tidak ada larangan. Kemudian watimul ba'isal fakir, dan beri makan olehmu al-ba'isal fakir, orang yang sengsara lagi butuhkan. Nah gini Pak, ini perlu kita pahami bahwa yang menyangkut dengan masalah korban ini termasuk masalah kemanusiaan Pak. Artinya al-ba'is itu di sini tidak ada ditakyidkan misalnya harus orang Islam juga, enggak harus ya. Kalau zakat itu kan ada apa Pak? Ada apa tuh namanya? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Him itu orang-orang yang kaya mereka kepada orang miskin mereka. Jadi situ ada juga sedikit
ada semacam pemahaman bahwa diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Nah, kalangan mereka tuh ada yang mengatakan itu kalangan muslim saja. Nah, sekalipun ada juga di masa Umar bin Khattab mengatakan hada lil masakin muslimin wa masakin ahli kitab. Baitul mal ini kata Umar, yang baitul mal itu adalah sumbernya dari zakat dan infak dan sebagainya. Ini untuk orang miskin, orang-orang Islam dan orang miskin ahli kitab. Jadi zakat juga sebagian boleh. Boleh, malah mu'allafah qulubuhum itu juga dimaknai tidak hanya orang yang non muslim yang masuk yang masuk Islam. Orang yang belum masuk Islam juga boleh, malah yang masuk Islam itu tidak mu'alaf lagi. Ini kan ada sekarang di salah kaprah nih Pak. Orang yang sudah masuk Islam dianggap mu'alaf. Sampai 10 tahun masih mu'alaf. Malah surat mu'alafnya sudah berobek masih mu'alaf juga gitu. Jadi artinya apa Pak? Yang ingin saya katakan bahwa untuk pembagian daging kurban ini ya boleh Pak. Jadi ya kita tidak perlu tanya dulu ini kamu muslim atau tidak. Ada orang nanti ada yang minta daging kurban, kamu muslim atau tidak? Enggak. Jadi orang yang butuh, orang yang sengsara siapapun dia, bila kita bagi daging kurban. Jadi kalau di Indonesia kan 6 agama ya. Yang resmi ya. Iya. Itu. Jadi 6 agama itu boleh dikasih. Boleh. Jadi artinya ini ada umat tetangga orang itu. Iya. Boleh Iya. ya. Jadi gini Pak, kita ini misalnya kita di jalan nih Pak. Ya. Ada orang jatuh, tergeletak, kan tidak perlu kita lihat dulu kartunya. Tolong aja. Ini masalah kemanusiaan Pak. Dan di sinilah Pak, memang Islam itu rahmatan lil alamin. Jangankan orang Pak, ada binatang aja, kucing aja kejepit segala macam harus kita bantu Pak. Jadi artinya di sinilah letaknya Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi agama ini, ibadah kita yang kita lakukan ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah ini, jadi boleh Pak. Jadi dagingnya boleh yang dimasak atau yang di kaleng tadi? Ya itu teori itu tergantung Pak masalah. Itu tergantung situasi lah Pak. Kalau sana itu memang orang mungkin dimasak dulu karena orang nggak bisa masak, dimasak dibagikan dia boleh. Nggak ada sekarang ya? Iya, orang jual bumbu juga nggak boleh. Apalagi sekarang Pak ya. Jadi kalau misalnya panitianya bikin misalnya 1 ekor sapi dibuat rame-rame nanti dibagikan ke rumah-rumah, ya. Nah, cuman saja Pak di saat COVID ini yang penting jangan sampai ada misalnya ngumpul-ngumpul, itu nggak boleh Pak. Jadi kalau sedapatnya Pak sekarang ini panitia itu kerjanya ekstra Pak. Ekstra ya. Artinya kerjanya harus kalau dulu tuh nunggu Pak, dikasih kupon, datang orang ngambil Pak. Sekarang enggak, harus diantarkan. Kenapa? Nanti dengan kumpul-kumpul nanti distancing sosial nanti itu mata rantai penyebaran COVID akan terjadi dan itu akan menimbulkan juga nanti kemudaratan juga. Jadi kalau dapat dimasak, kalau misalnya perlu dimasak, kalau enggak ya dibagi dagingnya, tapi diantar itu yang penting. Iya, itu yang penting ya. Nah, persoalan juga yang sering ditanyakan begini Pak. Bagaimana kalau misalnya memang kalau di daerah itu memang tidak banyak, ini korban banyak ini Pak, katakan 10 ekor. Jadi kalau misalnya dibagi habis di kampung itu barangkali mungkin ya mubazir juga atau barangkali makan daging beli bengku juga nggak bagus Pak. Juga, ya. bisa naik macam-macam lah. Bisa macam-macam juga Pak. Darah tinggi dan lain sebagainya. Nah jadi caranya gimana? Caranya ya bisa Pak. Artinya bisa saja kita bagikan ke daerah lain. Oh ya. Nah, bagikan ke daerah lain, misalnya kita bagikan ke tetangga. Atau mungkin juga kota lain juga bisa Pak. Kota lain. Ya. Kota lain, provinsi lain juga. Nah, kalau misalnya ini yang menyelenggarakan lembaga misalnya Pak, katakan Lazis misalnya. Lazis Muhammadiyah misalnya. Lazis Muhammadiyah ini dapat penyerahan sapi kurban banyak misalnya. Katakanlah 20 sampai 30 ekor misalnya. Umpama ini. Nah, sapi kurban itu nanti disembelih di waktu kurban itu. Ya jangan sebelumnya. Hari Id dan hari Tasyrik itu diserahkan kerjasama dengan RPH misalnya. Rumah pemotongan hewan. Sampai situ kemudian nanti kerjasama juga dengan perusahaan yang pengalengan. Lalu bikin bikin kornet atau bikin rendang misalnya. Lalu kemudian dikaleng, kemudian baru nanti dibagikan. Oh iya.
Sampai ke Rohingya tuh ya. Bisa Arab ke orang, bisa juga ke daerah lain yang membutuhkan. Mana tahu Pak, saya sudah berkeliling daerah Pak. Yang banyak berkorban ini di kota-kota Pak. Iya benar. Tapi di kampung-kampung di daerah itu tidak ada orang korban Pak. Jarang korbannya. Jadi sebetulnya saya juga menyarankan Pak, kalau bisa ya, orang-orang kota yang berkorban ini janganlah berkorban di kota lah. Kirimlah ke kampung, ke daerah-daerah. Apalagi daerah yang 3T itu Pak, daerah tertinggal, terpencil dan terluar. Bisa kan ada dai-dai kita Muhammadiyah di sana itu juga lain sana atau bisa melalui jalur organisasi lah. Nanti ini disembelih di sana Pak. Itu kan akan lebih bermanfaat Pak. Karena ini dalam rangka ini bicara manfaat ini Pak. Ya kan? Liyashhadu manafi'a lahum. Ada masalah manfaat Pak ini. Agar mereka menyaksikan manfaatnya pada mereka apa? Jangan sampai kemudian yang makan daging cuma orang kota, Pak. Hah? Orang kota sering juga makan daging. Orang kota sering juga makan daging. Jadi artinya apa? Jadi ada negotiable, Pak. Dalam soal mentasarufkannya, dalam soal mendistribusikannya, ini ada apa, Pak? Ada kelonggaran. Jadi bisa dengan berbagai cara, tentu sesuai dengan situasi dan kondisinya lah. Sesuai dengan keadaannya dan fasilitas yang memungkinkan. Jangan kemudian misalnya daging itu nanti dibagikan hanya pada satu tempat tertentu, atau daging itu tidak terbagikan menumpuk sehingga mungkin jadi mubazir. Nah, itu masalahnya Pak. Jadi kemudian juga barangkali mungkin banyak juga dipertanyakan, nanti bagaimana Pak? Itu kan ini kan perlu biaya ini. Biaya ini boleh nggak misalnya kulitnya dijual kemudian untuk biaya itu? Nah, itu juga sering dibicarakan juga Pak. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa keterangan, ini sebetulnya memang ketika Ali diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengurus korban ini, jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, dari Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ahmad, an Ali qala amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'til jazzar minha qala nahnu nughtihi min indina. Nah, jadi kata Ali, dari Ali ini diriwayatkan, dia berkata, aku disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membantu mengurus penyembelihan hewan kurban. Jadi Ali ini pernah jadi panitia nih, panitia kurban nih. Jadi ada panitia nih Pak. Nah, untuk apa? Menyedekahkan daging dan kulitnya. Nah, menyediakan daging kulit serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Jadi ini panitia nih, ketua panitia nih. Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil upah untuk tukang potong dari hewan kurban. Ya, maka untuk itu upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri. Itu Pak. Jadi jelas ini rinci nih Pak. Hadis Ali ini luar biasa ini. Ali dapat dapat tugas dari Rasulullah SAW untuk ngurusin korban, menyembelihnya, kemudian menyedekahkan dagingnya, dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan korban itu. Tapi Rasulullah membuat apa? Membuat aturan. Ya, beliau melarang Ali untuk mengambil upah untuk tukang potong. Jadi rupanya memang tukang potong ini juga sudah diperkirakan juga upahnya ini. Jadi upah tukang potong itu tidak bisa diambilkan dari itu. Jadi oleh karena itu kulitnya juga tidak boleh diambilkan dari itu. Misalnya ini Pak, ini misalnya juga ini ada apa juga nih? Ada orang mungkin kalau kulitnya itu kan tidak semua orang bisa Pak. Kalau kulit itu dibagi ya belum tentu orang bisa kan, karena menyelesaikannya. Mungkin barangkali kalau dipotong-potong dibagi itu enggak, mungkin akhirnya mubazir Pak. Akhirnya ada juga orang mau berinisiatif dijual, kemudian nanti itu dijadikan upah. Itu nggak boleh Pak, itu mengurangi Pak. Boleh ya? Nggak boleh. Artinya itu pun juga kalaupun dibagi Pak, dibagi kepada orang yang katakanlah, atau misalnya kalau ada juga orang yang berpikir dibagi mungkin ada orang yang ngambil banyak karena 10 kalau dikasih kan enggak adil juga Pak. 10 kulit sapi itu kan banyak Pak tuh. Banyak. Nah, jadi ayo mungkin dijual, tapi dijual bukan untuk kepentingan orang yang berkurban. Tapi nanti uangnya itu nanti oleh panitia itu dibagikan ke
dibagikan juga dalam bentuk uang. Mungkin petani untuk beli bumbu segala macam. Gitu. Ini ada wilayah ijtihad itu, Pak. Ijtihad itu. Jadi ijtihadiyah itu tidak apa aja. Tapi yang tidak boleh adalah menjual daging kulit itu untuk diambil sendiri, mengurangi korban kita sendiri gitu. Artinya untuk dijual untuk jadikan upah potong nggak boleh. Upah potong harus tersendiri. Nah, ini yang dikatakan hari itu. Maka untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri. Nah, qala nahnu nu'ti min indina. Tadi dari apa sendiri? Dari kami sendiri. Artinya masing-masing panitia itu apa tuh dia korbanlah. Pokoknya kamu potong dari dana lain itu. Nah, jadi ini Pak, jadi artinya korban itu betul-betul kita berikan secara utuh. Untuk kepentingan bagaimana supaya masyarakat itu bisa menikmati. Dan ini syiar Pak, jangan sampai kemudian mengajar Islam itu luar biasa Pak. Adanya zakat fitrah itu untuk apa? Nah, zakat fitrah itu malah Rasulullah mengatakan nyatanya agnuhum hadzal yaum antafi hadzal yaum. Agnuhum antafi hadzal yaum. Bebaskan orang miskin itu hari ini minta sedekah. Jadi di hari raya Idul Fitri itu jangan sampai ada orang yang minta sedekah. Di Idul Adha juga begitu Pak. Jangan ada orang di Idul Adha itu yang tidak makan daging. Jadi semuanya makan daging. Jadi ini hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu hari raya. Ya salah satu gembiraannya lah untuk bagaimana bisa mereka mendapatkan makanan yang lebih enak. Bisa merasakan kenikmatan kehidupan yang lebih baik dengan makan daging dan makan yang cukup sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya. Syiar-syiar Allah itu betul-betul dirasakan oleh setiap orang. Ternyata bahwa syariat ini memang betul-betul memberikan perlindungan, memberikan maslahat yang banyak kepada umat manusia. Tidak saya orang muslim dan orang yang non muslim juga bisa merasakan manfaatnya gitu Pak. Pemirsa Spirit Dakwah, jelas sekali bahwa pengorban pun boleh menikmati memakan seperlunya dari hewan yang ia korbankan. Bahkan dibagikan juga kepada semua orang yang membutuhkan dari orang-orang yang miskin dan orang-orang yang terdampak COVID. Ya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.